Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, selamat datang buat jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah boleh hari ini kita ada. Bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan memperkenankan kita untuk kita bisa boleh hari di tempat ini untuk kita bisa beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, mungkin ada yang pertama kali baru hadir. Selamat datang Ibu Ananda terkasih ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadirannya. Biarlah bisa bergabung bersama-sama di tempat ini, kita dalam unit kesatuan dalam Tuhan. Kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bersyukur, terima kasih buat jemaat yang dari kalangannya dan bahkan di luar kalangannya. Kita boleh tiba di tempat ini. Mari kita persiapkan hati kita. Tentunya saya mau sapa yang sudah hadir di tempat ini. Shalom. Sekali lagi, apa kabar saudara? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan hati kita. Pagi hari kita datang ke tempat ini dengan semangat, dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Mari saudara, kita persiapkan hati kita tundukkan kepala kita sama satu dalam doa. Terpujilah Kau Yesus Kristus Tuhan kami, untuk sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau baik, Kau sangat baik Tuhan. Oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, kami bisa ada sampai hari ini dan kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh tiba di tempat ini Tuhan, berkumpul bersama-Mu untuk memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Berkenanlah Engkau hadir ya Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir bagi kami Yesus. Kami yang saat ini ya Tuhan membawa segala beban hidup kami. Kami yang saat ini membawa segala hidup kami, pergumulan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat kami berhadapan Engkau Tuhan muka dengan muka, saat kami memandang wajah-Mu Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan-Mu dengan dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ini kami Allah Roh Kudus, ini kami Tuhan, membawa segenap hati kami, hidup kami, penyembahan kami Tuhan di hadapan hari ini. Kami kenallah Kau hadir Tuhan bagi kami semua. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan, otoritas kuasa Allah hadir bagi kami semua. Sucikan, kuduskan hati kami di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh layak Tuhan untuk datang bersekutu ya Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara naikkan syukur sembah di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih
Haleluya Yesus. Katakan ku percaya lebih lagi janji ajaib Tuhan bekerja.
sangat begitu lelah mungkin letih satu minggu ini, tapi tetap semangat bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mempersiapkan syukur kita, persembahan kita yang terbaik di pekerjaan Tuhan yang terjadi di tempat ini. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita satukan hati dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur Tuhan boleh ada sampai hari ini itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian-pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan korban syukur kami yang terbaik Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Bapa. Engkau yang memberkati besar kecilnya yang kami beri Bapa. Berkati yang yang memberi Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, dan saudara, kita persiapkan persembahan kita, baik persepuluhan kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, kita berikan dengan sepenuh hati, dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Tuhan adalah gembala kita. Untuk memberikan kesaksian pujian bagi kita semua di tempat ini. Ini nggak kelihatan. Sini deh.
akan berlalu begitu saja, saudara. Amin. Biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia, sehingga kita boleh melihat ada buah manis yang dihasilkan dari setiap orang yang melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Dan saudara, kita tundukkan kepala kita di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah meninggikan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau layak menerimanya Tuhan. Engkau layak menerimanya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan, sehingga juga Engkau melayakkan kami untuk kami bisa boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kau terlebih mulia Tuhan, Kau terlebih kudus Tuhan, Kau terlebih baik Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami saudara siapkan hati kita. Ini kami Tuhan, kami persiapkan hati kami. Kami tahu Tuhan, ada banyak beban pergumulan kami yang kami rasakan ya Tuhan. Mungkin pahit pedih ya Tuhan, mungkin segala beban keluh kesah kami Tuhan, namun tidak dapat menyamai penderitaan yang lebih besar dari semuanya. Oh, lebih besar dari semuanya. Engkau melebihi dari semua pergumulan kami. Engkau melebihi dari setiap masalah hidup kami Tuhan. Penderitaan lebih besar Tuhan, Kau tanggung semuanya di bawah kaki Tuhan. Salib Engkau Tuhan memberikan untuk semuanya. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan mau siapkan hati kami. Kami mau dikabuli firman-Mu. Kami mau dikuatkan kembali, teguhkan iman kami melalui hamba-Mu. Baik ya Tuhan, gembala kami tempat ini di sekarang Tuhan. Biarlah hikmat kuasa otoritas-Mu bekerja atas pahit Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan, Engkau ya Tuhan, pesan-Mu Tuhan Kau sampaikan bagi kami, untuk kami boleh semakin disempurnakan, dan semakin kami boleh diubahkan Tuhan, dan kami melihat karya-Mu, kuasa-Mu Tuhan, perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib Tuhan. Ya kami lemah Tuhan, kami butuh kekuatan firman-Mu, mengubahkan kami, membangkitkan iman kami kembali Tuhan, supaya kami di jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, katakan dalam pujian ini, semua yang kita rasakan, Yesus juga merasakannya. Aku rasakan, Engkau juga merasakan. Ku tak pernah
bersyukur punya Allah yang seperti itu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu menyertai hidup kami. Engkau tidak sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Apa yang kami alami dalam hidup kami, Engkau turut mengalami, Engkau turut merasakan Tuhan. Dan kami sungguh bangga bahwa kami punya Allah yang sungguh berdaulat atas hidup kami, yang sanggup untuk selalu menolong apapun keadaan, apapun masalah dan tantangan yang kami hadapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup mengangkat kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lah yang layak ditinggikan, Engkau lah yang layak diagungkan. Biarlah pujian penyembahan kami saat ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami hari ini mau siapkan hati kami Tuhan untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam merenungkan firman-Mu Tuhan, kami memerlukan pertolongan kuasa Roh Kudus untuk bisa memampukan kami untuk mengerti, memahami dan mengimani apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga firman itu benar-benar Tuhan dapat mengubahkan hidup kami, dapat menguatkan hidup kami Tuhan. Di saat-saat kami menghadapi segala situasi yang tidak baik hari ini Tuhan. Terima kasih, kami rindu, kami keluar dari setiap hal-hal yang tidak baik sebagai pemenang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati, pikiran, dan perasaan hamba-Mu, supaya hanya tuntunan Roh Kudus yang boleh berlaku atas hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan kuasa firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan, yang membangun jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Sungguh-sungguh luar biasa. Haleluya. Ya, hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, kita selalu naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena oleh anugerah dan kasih-Nya kita boleh ada sebagaimana ada hari ini. Secara khusus kita bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan buat kita, sehingga kita bisa dari tempat tinggal kita masing-masing datang beribadah ke tempat ini, beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita untuk menyiapkan hati, memberikan hati yang terbaik untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab 2 Samuel, ya. 2 Samuel ayatnya yang 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 12. Ayat ini mari kita baca secara bersama-sama bagi Tuhan, ya. Mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Inilah nama pahlawan-pahlawan mengiringi Daud. Isibakal orang Hakmoni pada kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia sama anak Agi orang Harani. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Hari ini melalui pembacaan firman Tuhan ini saya memberi tema khotbah saya dengan tema mentalitas tahan banting. Bilang kanan kirinya, mentalitas tahan banting. Mau dibanting? Jangan.
Oma nggak berani dibanting. Ini mentalitas, ini beda sama fisik ya. Sudah kasih Tuhan. Ada badannya besar ya, tapi mentalnya cemen. Sudah kasih Tuhan. Ya, ototnya besar tapi hatinya Hello Kitty sebenarnya. Nah, kita di dalam Tuhan mungkin kita krempeng saudara ya, tapi kita harus memiliki mentalitas yang tahan banting ya. Apa yang dimaksud dengan orang yang memiliki mentalitas tahan banting ya? Bapak Ibu kasih Tuhan, yang dimaksud dengan orang yang memiliki mentalitas tahan banting di sini ya, bukan hanya sekadar orang yang hanya sanggup ya, hanya sekedar orang itu merasa kuat ya untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan dalam hidupnya. Jadi ada orang yang merasa bahwa dia kuat, dia sanggup menghadapi segala masalah di dalam hidupnya dengan kekuatan dirinya sendiri, saudara. Tapi yang saya maksud di sini ya tentang mentalitas tahan banting di sini, bicara tentang orang yang memiliki mentalitas tahan banting di sini adalah orang yang tidak mudah menyerah, saudara ya, dan putus asa. Jadi orang yang bukan orang yang mudah menyerah dan mudah putus asa, dan yang sanggup menghadapi segala tantangan ya, sanggup menghadapi segala persoalan dalam hidupnya, tetapi hubungannya dengan Tuhan tetap baik-baik saja. Ada orang yang merasa kuat dan hebat dalam menghadapi tantangan dan masalah dalam hidupnya, tapi dia nggak punya hubungan yang baik. Hubungannya baik dengan Allah ya, mulai kocar-kacir, mulai morat-marit, saudara. Tetapi yang saya maksud di sini adalah orang yang punya mentalitas ya, mentalitas tahan banting adalah orang yang sanggup ya untuk menahan, untuk menghadapi segala tantangan, persoalan dalam hidup, tetapi dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan secara baik, saudara. Itu artinya apa? Imannya tetap teguh, saudara. Apapun masalah dalam hidupnya, dia tetap mengarahkan imannya kepada Tuhan. Ya, kasihnya tetap teguh, saudara. Kasih mula-mula akan Tuhan itu tidak hilang dalam hidupnya, sekalipun ada banyak masalah dan tantangan. Kesetiaannya kepada Allah tetap teguh, ya, dan tidak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, dia tetap maju, tetap hadapi tantangan dengan tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang memiliki mentalitas tahan banting bagi Tuhan, ya. Next, Bang. Ya, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan tadi ya, di dalam 2 Samuel tadi, saya kasih Tuhan pasal 23, kita mendapatkan informasi bahwa keberhasilan Daud ya, keberhasilan Daud itu tidak diraih sendiri, saudara. Daud bisa menjadi raja yang berhasil dan diberkati Tuhan. Dia berada di puncak kesuksesan. Dia tidak, saya katakan, dia tidak meraihnya seorang diri, saudara. Tetapi ada orang-orang yang hebat yang Tuhan taruh di dalam hidup Daud. Ya, ada orang-orang yang luar biasa yang Tuhan taruh di sekeliling Daud, saudara Tuhan. Kalau kita baca seluruh perikop dari 2 Samuel 23 tadi, itu bicara tentang pahlawan-pahlawan Daud, saudara. Dan saya di sini mengambil, saudara Tuhan, 3 pahlawan, saudara, yang hebat yang Tuhan taruh di dalam kehidupan di dalam kehidupan Daud, saudara. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Daud. Mereka adalah orang-orang yang memiliki mentalitas tahan banting, Bapak Ibu. Nah, beberapa nama pahlawan Daud yang dalam firman Tuhan ini disebutkan ya di sini. Di situ dikatakan ada siapa? Ada Isi-Baal, ya. Ini pahlawan-pahlawan Daud yang luar biasa. Sebenarnya ada puluhan ya pahlawan, tapi kita lihat 3 pribadi ini, saudara ya. Yang kedua adalah siapa? Eleazar, ya. Dan yang ketiga adalah Sama. Namanya aneh, saudara. Kayak gak nama orang, Sama. Bukan beda, saudaranya beda kali ya. Nah, ini orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, saudara. Nah, kita berpikir, saudara, mungkin kita sebagai orang Kristen kita berpikir bahwa Daud itu hebat, Daud itu berhasil karena seorang diri, karena dia hebat, saudara. Bukan, saudara, tetapi ada orang-orang yang hebat yang juga Tuhan taruh di sekeliling, di sekitar Daud, yang selalu mendukung, saudara. Dalam suka dan duka dalam kehidupan Daud, orang-orang ini selalu ada, saudara. Nah, untuk bisa sukses di dalam Tuhan,
kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan yang namanya mentalitas tahan banting. Sekali lagi, untuk kita diberkati Tuhan, untuk mencapai janji Tuhan dalam hidup kita, kita sebagai anak-anak Tuhan memerlukan namanya mentalitas yang tahan banting. Kalau kita pelajari orang-orang yang mengalami kesuksesan dan keberhasilan di dalam Tuhan, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki mentalitas yang tahan banting. Tidak ada di antara mereka yang memiliki mentalitas cengeng, saudara. Ya, nggak ada, saudara. Bapak dan Ibu boleh selidiki, saudara. Mungkin mereka menangis, tapi mereka tetap hadapi setiap masalah. Mereka tidak ada yang punya mentalitas yang mudah menyerah, saudara, mudah putus asa. Mereka juga tidak memiliki mentalitas yang manja. Mereka tidak memiliki mentalitas yang mentalitas kerupuk, saudara. Kerupuk. Nah, siapa yang tahu kerupuk? Saya kira semuanya tahu ya. Orang Jawa itu kalau makan belum ada kerupuk malah nggak bisa. Kayak orang Batak tanpa arsik itu kayaknya kurang mantap, saudara. Orang Jawa itu kalau ada sambal sama kerupuk itu sudah ini, ya udah enak sekali, saudara Tuhan ya. Nah, Bapak ini Tuhan, kita itu jangan jadi jemaat yang mentalnya mental kerupuk. Tahu mental kerupuk? Ya, kerupuk itu kan keras ya, kelihatannya keras, tapi sejujurnya dia rapuh, saudara. Ketika kita ambil, kita genggam, gitu, saudara. Nggak pakai kekuatan yang terlalu ini ya, berarti kita gitu langsung ini. Apalagi kerupuk itu ketemu dengan dengan air, saudara. Langsung letoy. Langsung letoy, saudara guys. Ya langsung lembek, saudara guys Tuhan. Nah, dari orang Kristen itu jangan seperti itu, saudara. Sedikit kena tekanan saja sudah remuk, saudara. Ya sudah letoy dah, ya. Hari Minggu haleluya, haleluya. Hari Senin sampai hari Sabtu haleluya, saudara. Hari Minggu haleluya, hari Senin sampai hari Minggu haleluya, gitu kan. Marah-marah, saudara, mudah tersinggung, saudara. Gak ada lagi ucapan syukur, saudara. Gak ada bekas-bekasnya yang waktu hari Minggu haleluya itu, saudara. Haleluya, gitu kan. Sedikit ditegur haleluya, gitu ya, saudara. Langsung kandungnya keluar, saudara. Ya, jadi orang yang berhasil dan diberkati Tuhan di dalam Alkitab tidak kita dapati mentalitas seperti ini, saudara. Tidak ada, saudara. Yang manja, yang cengeng, saudara. Orang yang berhasil itu adalah orang yang memiliki mentalitas ya tahan banting. Mereka yang sukses dan berhasil dan diberkati Tuhan adalah mereka yang memiliki mentalitas yang tahan banting, saudara. Sekali lagi bilang tahan banting. Kamu harus tahan banting ya. Saya kasih Tuhan ya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi jangan pernah kita berharap ya, jangan pernah kita berharap dan menginginkan bahwa kita akan sukses dan berhasil dalam Tuhan jika kita memelihara mentalitas manja, memelihara mentalitas mudah menyerah, memelihara mentalitas pemalas, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara suka atau tidak suka, jika engkau mau meraih kesuksesan dan keberhasilan dan hidup diberkati Tuhan, maka kita harus membuka diri untuk dilatih Tuhan untuk bisa memiliki namanya mentalitas tahan banting. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Next. Bapak Ibu, di tengah zaman penuh tantangan, Tuhan membangkitkan pribadi yang berani berdiri di tengah demi kebenaran dan kesetiaan, saudara. Dunia ini, saudara Tuhan, makin hari bukan makin enteng masalah-masalah yang dihadapi. Ya, persoalan-persoalan di tengah dunia ini semakin kompleks, saudara. Hari demi hari semakin berat, semakin pelik, saudara. Tetapi ingatlah, Tuhan dalam setiap zaman itu akan membangkitkan orang-orang yang memiliki keteguhan, ya, memiliki kepribadian yang berani, ya, di dalam kebenaran dan kesetiaan. Yakinlah Bapak Ibu Tuhan. Ya, Tuhan itu akan selalu sanggup membangkitkan orang-orang yang setia kepadanya untuk berani berdiri teguh di dalam kebenaran dan kesetiaan, saudara. Nah, dalam nats ini kita diperkenalkan kepada 3 pahlawan luar biasa dari pasukan Daud, yaitu Isi Baal, Eleazar, dan Sama.
Bapak Ibu kasih Tuhan, ketiga orang ini, saudara, bukan hanya sekadar orang yang pintar berperang, saudara, ya, yang memenangkan berbagai macam pertempuran, saudara. Tetapi orang ini juga melambangkan tentang apa? Tentang iman, tentang keberanian dan pengabdian terhadap apa? Terhadap pemimpinnya, terhadap kebenaran, saudara. Nah, apa yang membuat mereka memiliki mentalitas tahan banting ini, saudara? Kita akan lihat, saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita perlu memperhatikan kenapa orang-orang ini bisa memiliki mentalitas yang tahan banting, saudara. Yang pertama, Yang pertama, mereka belajar untuk hidup gigih, saudara. Ya, mereka belajar untuk gigih. Coba lihat firman-Nya di dalam ayat 11. Ya, mari kita baca bersama-sama dan perhatikan kalimat yang atau kata yang saya kasih warna kuning, saudara. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, Isibakal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran, saudara. Ya, kalau kita bicara mereka adalah orang-orang yang hebat, orang yang tahan banting karena mereka belajar untuk hidup gigih, saudara. Ya, dikatakan di sana Isibakal, dia menghadapi musuh yang sangat kuat, yang sangat hebat, itu Filistin, saudara. Dia menghadapi pertempuran yang luar biasa. Ya, dan dikatakan dia apa? Dia menewaskan 800 orang. Memang kemenangan luar biasa, tapi untuk mencapai kemenangan itu dia mengerahkan semua tenaganya, saudara. Ya, panco aja satu lawan satu aja. Ini saudara kasih Tuhan, menghabiskan tenaga. Coba bayangkan mengalahkan 800 orang. Mungkin kalau melihat dia menang dalam peperangan kita belum tepuk tangan, tapi proses untuk mencapai kemenangan itu tidak mudah bagi Tuhan. Ya, dia harus mengeluarkan segala energi dalam dirinya. Ya, dia memberikan seluruh kekuatannya untuk menghadapi musuh itu. Ya, kalau kita menghadapi musuh yang besar, tentu ya perasaan kita mungkin udah nyali, udah mendingan lari lah, satu lawan katakan 800 orang, saudara. Mendingan itu adalah, saudara. Itu artinya menyerah, saudara, dengan tantangan yang ada. Tapi Isibakal ini tidak. Ketika dia menghadapi musuh yang besar, dia tetap hadapi, tetap maju, saudara. Dia tetap tegarkan hatinya, teguhkan hatinya. Dia harus hadapi dan harus berani mengalahkan musuh itu, saudara. Kita kembali lagi ya, Bang. Ayat ini mencatat bagaimana Isibakal mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran. Sebuah pencapaian besar yang menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita ingin diberkati Tuhan, ada harga yang harus kita bayar, saudara. Tidak ada kita mau diberkati tapi kita mau hidup santai-santai saja. Ya, orang et labora. Jadi orang percaya itu mau diberkati dia harus bekerja dan berdoa, saudara. Kita nggak bisa hanya berdoa saja, ya, atau sebaliknya hanya bekerja saja tapi tidak pernah kita doakan apa yang kita kerjakan. Nggak bisa. Dua-duanya ini harus kita jadikan satu kesatuan, saudara. Kita bekerja tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Next. Nah, orang yang gigih memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan. Saya nggak tahu, saudara, apa yang menjadi pergumulan Bapak dan Ibu, tantangan Bapak dan Ibu. Setiap kita punya tantangan, punya pergumulan masing-masing yang berbeda-beda, saudara. Tetapi orang yang gigih, ya, memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, kita harus hadapi itu, amin. Harus memiliki keberanian untuk menghadapinya. Bahkan ketika tantangan itu adalah hal yang besar di dalam hidup kita, di depan kita, apapun, sebesar apapun masalah kita, harus kita berani hadapi. Jangan nyingkir, saudara. Jangan melarikan diri, saudara. Jangan pura-pura juga nggak tahu sedang menghadapi masalah. Ya, kalau ada masalah hadapi, itu masalah yang real harus kita hadapi, saudara. Tapi kita menghadapinya bukan dengan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan, amin. Nah, dalam kehidupan rohani, tantangan bisa melemahkan, tetapi orang yang gigih tidak berhenti hanya karena sulit, saudara.
Nah, di dalam kehidupan kita dalam mengiring Tuhan, kadang-kala saudara yang kasih Tuhan, kita juga mengalami kelelahan. Kita merasa lemah, saudara. Kita merasa sudah gak kuat lagi. Sehingga apa? Kita udah mulai mundur, saudara. Kita sudah mulai meninggalkan Tuhan. Ya, tetapi orang yang gigih tidak akan berhenti. Hanya oleh karena apa? Karena kesulitan dan tantangan. Ya, ia terus berjalan dalam kekuatan Tuhan. Dan kemenangannya akan menjadi kesaksian bagi apa? Semua orang, saudara. Ya, kalau kita nggak pernah mengalami pergumulan dan mengalami pergumulan itu, memenangkan pergumulan itu, nggak ada kesaksian tentang siapa Allah yang kita sembah, saudara. Di dalam pelayanan kami di tempat ini, saudara, dan pengerja, ya, ada banyak tantangan yang sudah kita alami. Dari waktu perintisan, saudara kasih Tuhan, itu Tuhan izinkan berbagai macam ya hambatan-hambatan, tantangan-tantangan. Tapi kita nggak menyerah. Amin. Saya kasih Tuhan, saya memperhatikan ada beberapa pengerja yang tetap setia mendukung pelayanan ini, yang tetap setia untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya kasih Tuhan, saya yakin dan percaya setiap jerih lelah kita akan diberi Tuhan oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara, jangan pernah kita yang merasa ragu untuk mempercayai akan janji Tuhan dalam hidup kita. Saya selalu berdoa, orang-orang yang setia pasti saya akan melihat mereka akan diberkati dalam hidupnya. Saya kasih Tuhan. Di dalam pelayanan ini juga saya melihat sudah ada banyak orang yang keluar masuk, baik itu jemaat maupun orang-orang yang melayani. Maju mundur, saudara. Karena apa? Karena tidak ada kegigihan lagi, saudara. Di dalam melayani ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Bahkan yang terakhir, ya hari-hari kemarin, saudara, saya mendengar ada lagi isu, saudara. Katanya sekolah TK Kalvari sudah tutup, saudara. Saya sering-sering dulu sama pengalaman, aduh, luar biasa ya orang itu. Di pengumuman di mana ya yang ada bilang ada TK kita sudah tutup, saudara. Itu tantangan, saudara. Tapi saya bilang sama itu, tenang aja Pak, apapun yang kita hadapi, kita akan dibawa naik oleh Tuhan. Amin. Karena saya sharing sama ibu tempatnya, kita ini seperti bola kasti. Pernah pegang bola kasti? Pernah mainin bola kasti? Ya, saya pernah, saudara ya. Nah, saya mau kasih ilustrasi begini bagi Tuhan. Ya, antara telur dan bola kasti. Ya, telur itu kan bentuknya bulat ya, sekalipun nggak bulat banget seperti bola kasti. Ya, tepatnya itu oval lah. Tapi ada juga telur itu yang bulat, saudara ya. Tapi sama-sama lah, nggak besar, nggak kecil juga, ya sedang gitu, saudara ya. Nah, apa yang membedakan telur dan bola kasti? Ada yang bisa jawab? Ada perbedaan yang paling mendasar, yaitu tentang tahan bantingnya, saudara. Telur kalau kita banting, gitu saudara, pasti akan hancur, berantakan, berkeping-keping. Tapi beda dengan bola kasti. Ya, apa Mak? Dia bukan hanya menyong, tapi hancur, saudara. Itu telur, saudara ya. Walaupun dia direbus, dibanting juga tetap loncar kayak hancur. Ya, apalagi mau didadar, saudara. Makin lentol ya, saudara ya, Tuhan ya. Tapi bola kasti, saudara, kalau dilempar, pak, dia akan ke tempat yang tinggi. Semakin dibayang, pak, semakin tinggi, saudara. Semakin pak, semakin tinggi, saudara. Nah, kita ini anak-anak Tuhan harus seperti bola kasti. Ketika ada tantangan, tekanan, saudara, kita harus semakin tinggi, amin. Bukan semakin tenggelam, saudara. Mungkin kalau bola kasti itu pak di lumpur makin sok gitu kan. Ya Pak, kalau di lumpur, saudara. Ternyata ada ini ya kelemahannya juga. Dia harus dilempar di tempat yang keras, saudara. Dilemparnya harus kencang, dilemparnya di tempat keras, saudara. Waduh, tapi kita akan semakin tinggi, saudara. Ya, jadi bola kasti itu kalau dilempar di tempat yang lembek, ternyata dia nggak memantul. Hati-hati ya. Artinya apa? Kalau kita menjadi orang Kristen yang selalu manja, saudara,
dilempar di tempat yang enak, maunya ditaruh di tempat yang enak, malah selalu dipuji, selalu disanjung, selalu diperhatikan, ya, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Luar biasa saudara. Kita ini orang anak-anak Tuhan harus seperti bola kasti, amin. Tempat yang keras bukan menjadikan kita hancur, bantingan yang keras bukan kita menjadi hancur, amin. Tapi makin membuat kita semakin melambung tinggi, saudara. Saya percaya pelayanan ini, saya mengimani, dan saya juga mau setiap anak-anak Tuhan di tempat ini mengimani, dan GBI Lerica akan berkembang, saudara. Tuhan akan membawa semakin naik, saudara. Jadi jangan sampai kita menjadi jemaat yang timbul tenggelam, pelayan Tuhan yang timbul tenggelam. Jangan, saudara, harus konsisten, saudara. Ya, saya melihat luar biasa pengerja saya, apapun yang terjadi tetap setia melayani Tuhan, saudara. Ya, jadi orang yang punya mentalitas tahan banting adalah orang yang mau belajar gigih dalam hidup. Jangan sebentar-sebentar ada kelihatan, saudara nggak kelihatan, saudara. Harus konsisten, amin. Opung, amin. Haleluya. Saya kasih Tuhan, saya rindu setiap kita, ya, apapun yang kita hadapi, alami, kita harus punya kegigihan dalam menghadapinya. Yang kedua, saudara, ya, orang-orang ini kenapa memiliki memiliki mentalitas yang tantang? Karena mereka belajar untuk tunduk dan taat, saudara. Ya, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-9 dan 10. Firman Tuhan katakan begini. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahuhi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas, saudara. Pahlawan yang kedua adalah Eleazar, saudara. Dikatakan ia ada bersama-sama dengan Daud, saudara, ya. Ini bicara tentang tunduk dan taat, saudara. Kenapa Eleazar ini mempresentasikan dirinya sebagai orang yang tunduk dan taat, saudara? Karena apa? Dia katakan ia ada bersama Daud. Ya, saat orang-orang Israel meninggalkan, ya, di sana. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri, meninggalkan artinya. Suasana masih perang, saudara. Suasana masih penuh dengan perjuangan. Tetapi sebagian orang, ya, sudah ada yang meninggalkan pertempuran itu, peperangan itu, saudara. Tapi siapa? Eleazar, dia tetap bersama-sama dengan Daud, saudara. Di dalam pelayanan ini saya katakan sudah ada banyak yang saya lihat orang yang datang pergi, baik itu sebagai yang sudah berkomitmen dalam melayani, ya, orang-orang yang mau berjemaat, ya, udah banyak idenya, kita akan buat ini banget, habis itu nggak kelihatan lagi, ya, saudara. Ada yang sudah janji ini janji itu, tapi nggak ada realisasinya, saudara. Hanya omongan. Saya sudah menemukan, saudara, di dalam pelayanan ini. Tetapi dengarkan baik-baik, orang yang tetap tunduk dan taat sama Tuhan dan pemimpin, saya khusus saya kasih Tuhan, dia akan apa? Dia akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Seperti Eleazar, dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Dikatakan sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Ya, Eleazar tidak kena lelah, ya, untuk bersama-sama dan mendukung Raja Daud untuk memenangkan pertempuran. Sekalipun yang lain sudah meninggalkan, saudara, tapi dia tetap konsisten untuk mendukung, saudara. Dan apa yang terjadi? Eleazar mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan kita lihat ini sangat luar biasa. Kita jangan pernah belajar seperti ini, ya, seperti ayat yang kalimat terakhir itu, saudara. Di dalam ayat firman Tuhan tadi, Bang Yes, ya, di dalam ayat firman Tuhan yang terakhir, rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk apa? Merampas. Setelah kemenangan sudah dicapai, setelah perjuangan sudah diselesaikan, musuh sudah dikalahkan, ada banyak harta melimpah di sana, saudara.
Ada orang yang tipenya seperti itu, kembali hanya untuk apa? Merampas, untuk mengambil, saudara. Gak mau berjuang tapi mau menikmati. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya apa? Hanya mau berkatnya saja. Di dalam keluarga, di dalam usaha apapun, kita harus berani, saudara, berjuang, saudara. Kita nggak bisa, aku mau berusaha tapi aku mau suksesnya saja. Saya nggak mau perjuangannya. Di dalam keluarga, saya juga mau enaknya saya, tapi nggak pernah mengambil bagian yang sungguh-sungguh dalam keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa maju, bisa diberkati, saudara? Nggak bisa. Saudara kasih Tuhan, kita harus menjadi pahlawan-pahlawan seperti Eliezer, amin, yang tahan banting, tetap setia mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, amin. Sebagai kepala keluarga, tetap setia melakukan tugasmu sebagai kepala keluarga. Sebagai istri, setialah untuk melakukan tugasmu sebagai istri. Sebagai anak-anak, lakukan juga pekerjaanmu sebagai anak-anak. Dan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, tetap konsisten untuk melayani apapun yang terjadi, amin. Kemenangan pasti Tuhan berikan bagi setiap kita yang yang mau tunduk dan taat, segala. Jangan pernah kita itu nggak setia untuk taat, untuk dibentuk, saudara. Kita ini masuk di dalam satu organisasi, ya, satu komunitas, itu pasti ya kita akan bersentuhan banyak orang. Ya, kalau kita sudah bersentuhan dengan banyak orang, kita akan diperhadapkan dengan pemikiran yang berbeda-beda, mungkin cara bicaranya yang berbeda, tingkah lakunya yang berbeda, saudara. Mungkin itu bisa menyakitkan, melukai hati kita. Tapi sadarlah, apapun yang Tuhan alami, apa yang kita alami di dalam gereja ini, kita sedang dibentuk, ya, menjadi pribadi yang lebih baik, saudara. Ya, Eliezer tidak meninggalkan Daud ketika Bang Nes. Kalau ini yang tadi, yang dua ya saya. Eliezer tidak meninggalkan Daud ketika yang lain mungkin telah melarikan diri. Ia memilih taat dan setia, berdiri bersama pemimpinnya dalam menghadapi musuh, saudara. Ya, jadilah orang-orang yang setia, ya, dengan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Next. Ia bangkit dan memukul orang Filistin sampai tangannya lelah dan menjadi kaku karena memegang pedang. Eliezer tidak hanya hadir tetapi aktif bertindak, bahkan sampai kelelahan. Tuhan tidak mencari yang paling kuat, saudara. Tuhan tidak mencari yang paling kuat atau yang paling pintar. Di dalam pelayanan, saudara kasih Tuhan, Tuhan itu ketika memanggil murid-muridnya, saudara, Dia tidak memanggil orang-orang yang hebat, saudara, di pemandangan manusia, tapi orang yang orang yang biasa, tapi orang yang mau taat dan mau dibentuk, saudara. Di dalam keluarga juga pintar sih boleh, saudara, ya, pintar boleh, kuat boleh, saudara. Tapi yang diperlukan ini, tetapi yang paling tunduk itu yang Tuhan cari. Itu orang yang paling taat, itu yang Tuhan cari. Dalam ketaatan Eliezer, ya, kuasa Tuhan boleh dinyatakan di dalam hidupnya, saudara. Di dalam usahanya, di dalam perjuangannya, dinyatakan kuasa Tuhan. Sehingga apa? Dia bisa menjadi pribadi yang luar biasa, jadi berkat. Pengalamannya menjadi berkat buat orang percaya, saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pribadi yang tahan banting dengan tetap tunduk dan taat kepada kehendak Bapa, juga kita lihat dari pribadi Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang menjadi teladan dalam hidup kita, saudara. Tadi ada Eliezer, ya, tadi ada isi Baal, ada Sama, saudara. Tapi kalau kita lihat pribadi yang sempurna adalah Kristus, ya. Dia juga adalah pribadi yang tahan banting, saudara. Dia itu Allah, tetapi dia menjadi manusia di dunia ini. Ketika dia menjadi manusia, dia benar-benar menjadi manusia 100%. Yang dialami dan dirasakan manusia, dia bisa rasakan, saudara. Ya, kalau Bapak dan Ibu pelajari kehidupan Tuhan Yesus, mulai dari kelahirannya saja sudah ada tantangan, saudara. Dia sudah diancam dengan pembantaian bagi Herodes. Ketika dia tumbuh besar, mulai dewasa, mulai melayani, dia itu diomongin banyak. Dikatakan kerasukan. Dia itu
Dibilang kerasukan setan. Kalau kerasukan setan apa? Dibilang ya kasarnya itu kesetanan. Tuhan Yesus dibilang kerasukan setan. Dibilang udah gak waras loh sekarang. Ya, Yesus itu ngalami ya seperti itu. Tapi dia apa? Dia nggak berhenti saudara untuk melayani. Dia tetap melayani, tetap menyatakan kasih. Jadi Tuhan Yesus itu ketika dia datang ke dunia ini gak disediakan karpet merah saudara. Dia datang sebagai raja yang dimuliakan, enggak, penuh dengan hinaan, penuh dengan intimidasi, penuh dengan ini saudara. Nggak ada saudara. Tapi Tuhan tetap ini. Kalau Bapak dan Ibu belajar kitab Injil itu luar biasa. Saya sangat tersentuh ketika Tuhan luar biasa Yesus. Karena Yesus pernah dibilang orang waras, nggak waras, dibilang kerasukan setan, saudara. Kesetanan sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus tetap berdiam. Dalam hidup kita juga sama, saudara. Kadang-kadang kan begitu diomongin orang, wah merah ini begini kita, saudara. Ya, tapi Tuhan Yesus, kalau kita menjadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita, gak ada apa-apanya yang kita alami, yang dialami Yesus dengan apa yang kita alami, saudara. Ketika dia sudah dewasa dan melayani dan dia mau diperhadapkan dengan salib, aduh lebih parah itu saudara. Ya, Yesus dihina, diejek, dilecehkan saudara. Dia juga disiksa, babak belur saudara. Bahkan dari pagi tetap aja diejek dan diolok-olok saudara. Tapi Tuhan Yesus tetap. Dia tetap setia melakukan apa yang menjadi tugasnya, rencananya di muka bumi, yaitu menjadi juru selamat manusia. Amin. Makanya kalau kita sebagai orang percaya selalu melihat Kristus, saudara, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, maka nggak ada bilang terlalu berat, saudara. Karena apa yang kita alami, yang kita rasakan itu sudah lebih dulu dialami Tuhan Yesus. Dan Tuhan berjanji kalau kita mengalami, pasti Tuhan berikan kesanggupan. Amin. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Kalau Tuhan izinkan ada cobaan, ujian yang kita alami, Tuhan pasti memberikan kesanggupan untuk kita menghadapinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ketiga saudara, mengapa ya ketiga pahlawan Daud ini memiliki mental yang tahan ini? Karena mereka belajar untuk setia saudara. Ya, di dalam ayat yang 11 dan 12 kita lihat. Ayatnya sayang, nice ayatnya. Oke. Sesudah dia Samar, ya, ini nama ya, anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Coba kembali ya. Di sini kan ada ladang kacang ya. Tadi kan Sama itu berada di ladang kacang. Ya, dia diberi kepercayaan untuk mempertahankan dalam perang itu di ladang kacang, saudara ya. Nah, ladang kacang bukanlah medan perang yang megah, saudara. Yang kalau mungkin di dalam pertempuran itu untuk menjaga ladang. Oh, orang lagi bertempur kita suruh jaga ladang, saudara. Bukan kayaknya nggak keren banget, saudara ya. Aduh, ini sepi gitu ya. Tetapi Sama tetap bertahan. Ia setia pada bagian kecil yang dipercayakan kepadanya. Ini bicara tentang apa? Kesetiaan untuk setia dalam hal yang kecil, saudara. Firman Tuhan mengatakan kita harus setia dengan perkara-perkara yang kecil. Amin. Orang yang setia dengan perkara yang kecil, dia akan dipercaya dengan perkara-perkara yang besar. Jangan pernah kita mengharapkan dipercaya hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana aja kita nggak bisa dipercaya. Saudara, kepercayaan itu dipupuk dari hal yang kecil, saudara. Hal yang kecil kalau kita nggak kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kita nggak bisa dilihat bahwa kita dipercaya bisa dipercaya dengan hal yang kecil, saudara. Jangan pernah meremehkan hal yang kecil, saudara. Tuhan sering kali ya melakukan hal-hal yang besar dengan hal-hal yang kecil yang dianggap sepele oleh orang. Tapi ketika kita setia dengan perkara-perkara yang kecil, kita pasti akan
dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Saya kasih Tuhan. Oleh karena itu hargai hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Kerjakan hal yang sederhana, hal yang kecil dalam hidup kita. Kalau kita sudah beres, ya, bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil, kita pasti akan dipercaya dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Next slide. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kesetiaan sejati tetap bertahan meskipun harus sendirian. Ya, Yesus ketika naik ke ke kayu salib, saudara. Ya, nggak ada muridnya yang nemenin, saudara. Nggak ada yang bilang, Tuhan Yesus yang sebelah kanan aja pakunya buat saya. Nggak ada. Nggak ada. Atau paku yang di kaki Tuhan Yesus jangan dipaku di kaki buat saya. Nggak ada, saudara. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, saudara. Dia dibiarkan menghadapi semua yang menyakitkan sendiri. Seorang pemimpin kadang-kala, saudara, kita dibawa Tuhan untuk berada di dalam keadaan yang seperti ini. Ya, kalau kita mau berusaha, jadi pengusaha yang besar, kadang-kala seorang pengusaha itu akan dibawa, saudara, dalam situasi seolah-olah sendiri. Gak ada yang mendukung, saudara. Ya, kita berada dalam kesendirian, saudara. Tapi kesetiaan itu, orang yang setia itu akan tetap bertahan dalam situasi seperti ini, sekalipun dia berhadapan dalam hidupnya. Ya, jadi orang yang setia tidak mencari dukungan manusia di dalam pelayanan. Ya, orang yang setia itu nggak akan mencari alasan untuk mencari dukungan manusia. Dan saya akan melayani kalau si A juga melayani. Saya akan on time kalau si A akan on time. Dalam hal tidak ada sekarang. Orang yang setia itu tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Dia akan on time walaupun yang lain tidak on time. Dia akan bersemangat sekalipun yang lain tidak bersemangat. Dia akan setia sekalipun yang lain tidak setia, saudara. Jadi orang yang setia tidak mencari dukungan manusia, tapi bersandar kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan dan kita lakukan dalam hidup kita. Pasti bisa, saudara. Nah, Tuhan memberkati kesetiaan sama dengan kemenangan besar. Ini menegaskan bahwa kesetiaan membuka jalan bagi karya Tuhan yang dahsyat. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, saya sebagai gembala, saya mau ingatkan bagi setiap kita sebagai pelayan-pelayan dulu, mari kita belajar untuk setia dan melayani Tuhan. Amin. Jangan pernah kesetiaan kita sandarkan dengan manusia. Kita harus bersandar kepada Tuhan, pada kekuatan ilahi, saudara. Dialah yang mampu dan menyanggupkan kita. Jangan kita menjadi pelayan yang semangat dalam 1 bulan dan tidak semangat dari 1 bulan dan semangat. Dalam 1 tahun semangat, setahun berikutnya sudah tidak kelihatan. Dan tetaplah setia melayani. Bagi jemaat Tuhan, saya mau katakan tetap setia untuk datang kepada Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Di dalam GBI Lewikar ini, selain ibadah hari Minggu, ada full. Mari gunakan waktu-waktu full untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, kalau engkau datang beribadah, engkau datang ke tempat ini bukan karena gembala, bukan. Engkau datang beribadah itu menghampiri pribadi Tuhan yang maha besar, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang adalah sumber berkat itu, saudara. Jadi kalau engkau datang beribadah, engkau bukan datang kepada Pak Gembala, bukan, saudara. Tapi engkau rindu, haus menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau punya sikap hati seperti itu, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah biarkan hidup kita. Pasti ada pemeliharaan. Tadi malam di dalam Yesaya 41 ayat 10 dan ayat 13 firman Tuhan saya sampaikan. Firman Tuhan kata, janganlah kamu takut, janganlah kamu bimbang, saudara. Sebab aku akan menyertaimu. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Dan yang terakhir apa? Dia akan memegang tangan. Jadi kalau engkau beribadah kepada Tuhan, engkau sudah menghampiri Tuhan yang berjanji akan memberkati kita, menyertai kita, saudara.
Jadi jangan pernah ya kita sayang untuk melangkahkan kaki kita untuk datang ke Dia. Cari Tuhan selagi Dia bisa ditemui. Ada saatnya Dia tidak berkenan ditemui. Selagi Dia berkenan ditemui, ayo datang, hampiri hadirat-Nya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Jadilah kita orang-orang yang tahan banting. Amin. Kalau ada masalah, aku ini tahan banting. Jangan cengeng, jangan manja, saudara. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita mau responi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu lagu pujian kata lingkupiku dengan sayap. Mari kita semua bangkit. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya sapa semua dengan kata shalom. Selamat shalom. Ya, puji nama Tuhan buat kita yang boleh tetap setia kepada Tuhan. Ya, saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Ya Bapak Ibu, mungkin sedikit kesaksian sebelum saya mengajar jemaat. Saya sendiri tadi hampir nangis, bukan hampir, saya menangis. Ya, firman Tuhan itu kembali mengoreksi pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pelayan, sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus. Apakah kita sudah gigih? Apakah kita sudah setia? Apakah kita sudah tunduk? Ya, apakah kita sudah melakukan semua yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Itu mengingatkan Bapak Ibu. Saya sampai katanya Tuhan, ya secara pribadi saya katakan Tuhan ampuni saya, ya ampuni saya Tuhan, ya. Jika mungkin ya secara pribadi saya belum gigih seperti Engkau Tuhan, belum taat dan tunduk seperti Engkau kepada Bapa dalam melayani, dalam mengikut Tuhan, bahkan juga mungkin belum setia Tuhan. Dan luar biasa firman Tuhan hari ini, saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan ini kita bawa pulang, ya kita bawa pulang. Yang mungkin hari ini suami kita tidak ada bersama dengan kita, ya orang tua kita atau istri kita yang tidak ada bersama dengan kita hari ini, sampaikan firman Tuhan ini. Jangan pernah menyerah dalam hal apapun. Amin. Kita mau belajar, ya jangan pernah menyerah. Ya saya juga diingatkan bahwa saya teringat dengan ada satu kesaksian gembala dari GBI juga yang sudah melayani di atas 10 tahun ya. Dia katakan seperti ini kepada saya, Bu Gembala, nanti Bu Gembala akan melihat mana jemaat yang setia dan mana pengajar yang setia. Dia mengatakan di dalam pelayanan kami sampai sekian belas tahun, Ibu tahu hanya tinggal satu orang yang setia, dan itu pun sudah dipanggil Tuhan. Dia bilang, ketika dia mengatakan seperti itu, saya bertanya, apa maksudnya dia menceritakan? Tapi kembali dia katakan, saya mau katakan kepada Ibu sebagai ibu gembala, tetap berharap sama Tuhan, jangan berharap dengan siapapun. Dia bilang, semua orang pasti akan meninggalkan kita, ya, pasti suatu saat ada yang meninggalkan kita. Baik orang yang mungkin selama ini setia dalam melayani bersama dengan kita, suatu saat mereka bisa meninggalkan kita. Bisa ada karena masalah apapun itu bisa terjadi. Tapi saya mau katakan, kalau kita tetap setia sama Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, jangan pernah takut ditinggalkan. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Dan Tuhan itu akan ganti. Tuhan akan ganti. Karena segala sesuatu yang Tuhan ambil dari hidup kita, Tuhan akan ganti lebih baik lagi. Amin. Iya. Dan saya percaya, saya berpikir begini, Tuhan jangan ya. Seperti Pak Ibu katakan tadi, pengerja-pengerja jemaat yang setia. Ya, Bapak Ibu jangan tinggalkan kami yang sendiri seperti tadi Daud ditinggalkan sendiri. Jadilah pahlawan-pahlawan GBI Lewi Karanganyar. Amin. Sampai akhirnya bukan kita merampas, tetapi kita sungguh-sungguh diberkati, diberi berkat Bapak Ibu. Ya puji Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang boleh kita dengarkan bersama-sama, mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan. Ya, dengan penuh sukacita kami menyambut semua jemaat yang hari ini hadir di tempat ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini. Terima kasih juga untuk semua apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Ibu Orlea bersama dengan anak yang hari ini boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Dan Bapak Ibu, nanti setelah ibadah ini selesai, setelah kita berfoto, saya minta waktunya mungkin sekitar 30 menit Ibu ya. Ada beberapa hal yang disampaikan mengenai kesehatan buat kita. Ini pengetahuan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita lebih lagi diperlengkapi, khususnya sebagai wanita yang pria juga boleh ya. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terima kasih. Wanita saja. Iya wanita. Ya kalau yang mau dengar kan nggak apa-apa. Jangan, nggak boleh nguping. Nggak boleh nguping kata Pak ya. Jadi yang pria bikin sendiri. Ya puji Tuhan, kita mengucap syukur. Ya kakak ini berbicara tentang kanker serviks ya Bapak Ibu. Ya kita akan bersama-sama mendengarkan buat jemaat kita. Terima kasih buat semua jemaat yang boleh hadir di tempat ini. Terima kasih buat yang melayani. Terima kasih buat
semua Bapak Ibu yang boleh hadir di tempat ini. Kegiatan kita sepanjang minggu ini, hari Rabu ada jam 4 sore ada Rabu Ceria, hari Kamis ada Kul 2. Saya rindu Bapak Ibu, ini Kul 2 ini sampai sempat saya berpikir seperti ini. Saya tidak sampaikan ke Pak Gembala, saya hanya berpikir ya. Nggak tahu itu dari Roh Kudus atau gimana, tapi saya percaya sesuatu yang Tuhan taruh di hati, di pikiran kita, di hati kita itu kalau itu membuat bisa. Saya berpikir begini, bagaimana kalau Kul 2 ini kita rolling dari rumah ke rumah, gitu ya. Bapak Ibu tidak usah pikirkan masalah makan dan minum. Air minum itu dari gereja. Jadi setiap rumah kita rolling. Jadi 1 bulan, mungkin nggak sampai 1 bulan kita ketemu satu keluarga. Bisa mungkin 3 bulan sekali nanti atau 4 bulan sekali. Kita rolling satu keluarga setiap minggu ini di keluarga siapa aja, berapa yang hadir. Nanti air minumnya dari gereja. Itu jadi Bapak Ibu kalau mau full makan dulu dari rumah. Gitu ya. Jadi kita benar-benar mau beribadah gitu ya. Sampai saya pikirkan seperti ini, apa ini perlu saya sampaikan kepada jemaat gitu. Supaya kenapa? Semua kita benar-benar mengalami yang namanya kebaikan Tuhan gitu ya. Jadi kita benar-benar ibadah itu benar-benar ibadah full itu satu full 2 itu terus dari rolling ya, rolling. Saya percaya jadi dari rumah ke rumah, karena begini Bapak Ibu, saya percaya kita juga rindu rumah kita diberkati oleh Tuhan, amin. Kita rindu tempat tinggal kita diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan ya. Jadi kita belajar Bapak Ibu, dunia zaman modern begini, Bapak Ibu jangan berpikir gak ada kuasa kegelapan di dalam melayani, dalam pribadi kita, dalam pekerjaan itu. Kuasa kegelapan itu gak tinggal diam. Jadi kita bentengi diri kita semua seisi keluarga kita. Jadi saya mungkin sampaikan dengan Pak Gembala, koordinator KUL ya, bagaimana ya untuk air minum biarkan gereja yang siapkan. Yang penting kita datang beribadah, anak-anak kita datang beribadah. Ya kalau di rolling, saya pikir enggak sampai ini ya, karena kita tuh hampir 30 kakak lebih ya. Ya jadi kita tuh kalau 30 kakak dibagi 12 itu belum tentu ketemu 1 tahun 1 keluarga. Gitu kita rolling Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya setuju boleh sampaikan. Setuju belum? Kami juga mau. Yang penting rumahnya dijadikan tempat ibadah. Ya tidak perlu pikirkan yang lain. Nah, Bapak Ibu, ya puji Tuhan supaya KUL kita ini boleh berjalan. Karena memang GBI Lady secara khusus itu ya 2 tahun itu yang itu KUL. Ya supaya gimana kita bertumbuh Bapak Ibu. Kita udah ada ikut WCP, ada Form 100 supaya kita lebih lagi bertumbuh. Saya berharap kita semuanya sepakat. Nggak tahu Pak Gembala, saya baru ngomong soalnya Pak Gembala belum tahu. Boleh Pak Gembala ya? Oke. Ya itu Tuhan taruh di hati saya. Ya saya berdoa juga Bapak Ibu, setiap itu saya berdoa. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau. Ya puji Tuhan, saya itu kalau bisa mulai minggu ini kita mulai. Ya mana Gembala punya, koordinator KUL-nya, semangat ya. Oke, puji nama Tuhan. Ya, juga yang melayani. Kemarin ada usul dari Gembala KUL yang melayaninya nggak hanya Pak Gembala. Saya setuju. Ya, saya setuju. Nanti kalau bawa firman Tuhan sharing, kita akan tutup bersama-sama. Jadi yang pengerja boleh membawakan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan lihat siapa yang membawa firman Tuhan, tapi lihat firman Tuhan yang disampaikan. Ya, itu yang paling utama. Firman Tuhan itu yang paling utama. Nah, Bapak Ibu, saya rindu nanti ini boleh dibicarakan bersama-sama. Kemudian ada hari Sabtu, ada GC dan juga KUL 1. Ya, supaya kita boleh sama-sama. Kemudian Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis dan juga penyerahan anak dan pembuatan KKJ dapat menghubungi Sekretariat GBI Lewi Karanganyar. Dan terus kita berdoa untuk tempat ini supaya Tuhan memberkati semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Yang berulang tahun di bulan ini, di minggu yang terakhir, ada anak Immanuel Sitorus tanggal 24. Ya, tidak ada. Dari anak-anak Rabu Ceria ada Areta Simanjuntak dan ada Eza Gevariel Antonius ya, yang akan berulang tahun di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Ya Bapak Ibu, kemudian terus kita berdoa supaya tempat pelayanan kita di sini kita bersyukur ya. Saya tuh nggak tahu ya, kalau buat saya gini, mungkin ada gereja yang lebih besar. Saya melayani bukan hanya di sini. Begitu dari sini besar, tapi saya bersyukur kalau ada satu tempat yang mungkin menurut orang lain tidak mungkin ada gereja, tapi Tuhan kasih untuk melayani. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita boleh ada di sini untuk melayani, kita melihat ya tidak mudah untuk ibadah. Jadi kalau Tuhan percayakan kita untuk beribadah di tempat ini, ayo. Selagi Tuhan masih percayakan, yuk kita berbondong-bondong datang beribadah. Ya puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk persembahan pembangunan. Kita mau angkat pujian ini, katakan lingkupiku dengan saya dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat sepanjang kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat sepanjang bulan, bahkan sepanjang malam yang kami lalui Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kalau kami ada sampai hari ini, kami sehat, kami kuat semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sombongkan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Bapa. Biarlah iman percaya kami Tuhan terus gigih di hadapan-Mu Bapa. Biarlah ketaatan kami Tuhan, ketundukan kami akan kebenaran firman Tuhan terus Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar setia kepada-Mu Tuhan, belajar taat kepada-Mu Tuhan, belajar taat akan panggilan-Mu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan, sebagai murid-murid Kristus Bapa, sebagai jemaat-Mu, sebagai hamba-Mu, bahkan sebagai pelayan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup, kami melayani Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Bapa, Engkau percayakan kami Tuhan untuk melayani, Engkau percayakan kami untuk mengiringi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pembelaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Sekalipun di saat ini Tuhan, ada sakit penyakit yang kami alami, ada kelemahan, ada kekurangan, ada pergumulan, ada masalah yang kami hadapi Tuhan. Baik dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan, dalam usaha kami Tuhan. Tapi kami bersyukur punya Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah membuktikan kesetiaan-Mu dengan mati di kayu salib Tuhan. Dan dengan apa kami membuktikan kesetiaan kami sebagai murid-Mu Tuhan, sebagai umat-Mu Tuhan di tempat ini, selain kami taat dan setia kepada-Mu Tuhan, melakukan apa yang benar dan baik dalam kehidupan kami, melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, membawa anak-anak kami, istri, suami kami, keluarga kami datang kepada-Mu Tuhan, menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan. Terima kasih untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan. Terima kasih untuk setiap sakit penyakit yang Tuhan izinkan kami hadapi. Kami tahu semuanya Tuhan menguji iman kami, sehingga kami boleh semakin hari Tuhan semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mau berdoa menyerahkan Tuhan setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Ada banyak masalah pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ada Yesus yang luar biasa, Yesus yang dahsyat Tuhan Yesus. Karena apa yang kami rasakan saat ini Tuhan, apa yang kami hadapi hari ini Tuhan, Kau juga sudah hadapi dan merasakannya Bapa. Engkau gembala kami yang baik Tuhan, Engkau raja kami Tuhan, Engkau sahabat kami, Engkau kekasih jiwa kami Tuhan, yang mengerti sampai kedalaman hati kami Tuhan Yesus. Engkau memahami setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hubungan kami sebagai suami istri, berkati hubungan kami sebagai anak dan orang tua Tuhan, berkati hubungan kami sebagai jemaat dan jemaat yang lain, sebagai pengerja Tuhan, memberkati kami Bapa. Biarlah hidup kami Tuhan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini Bapa, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, keluarga kami Tuhan, kami pertaruhkan kepada-Mu Tuhan. Engkau yang menutup pupus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami bersyukur buat ibadah kami dari awal sampai akhirnya boleh berjalan dengan manis. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat gembala di tempat ini Tuhan, yang begitu dahsyat dan luar biasa Engkau pakai Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap perkataan melalui hamba-Mu kami akan dengarkan dan lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terus memberkati hamba-Mu sebagai suami, berkati hamba-Mu sebagai ayah, bahkan sebagai gembala di tempat ini. Biarlah roh wibawa karisma, tanda ajaib, mujizat terus menyertai pelayanan hamba-Mu bersama dengan keluarga, bersama dengan tim pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini, bersama dengan jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Biarlah GBI Karanganyar tetap menjadi garam Tuhan dimanapun berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan setiap umat-Mu Tuhan yang tidak hadir bersama-sama dengan kami Bapa. Mungkin suami kami, istri kami, anak kami, orang tua kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka sakit Tuhan, bahkan dalam pergumulan Tuhan juga Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik untuk anak-anak yang Tuhan percayakan
dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa sekolah mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, kami mau satukan hati, kami berdoa untuk setiap pemimpin kami Bapa. Kami berdoa untuk Pak Niko Nyotola Harjo Tuhan, untuk hamba-Mu Bapa Adi Rudin Abraham Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Budianto Totong Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Darmayanto Rawatan, Bapak Nuha Ginting Tuhan. Bahkan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk menyerahkan Bapak Sahala Nainggolan. Bahkan gembala di tempat ini Bapak Pendeta Ayu Karsuma Tuhan. Semua pimpinan kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu sempurna dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau menyertai setiap langkah mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka Bapak. Dan hari ini Bapak, kami juga satukan hati kami untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga, melindungi mereka, biarlah umur panjang, sukacita damai sejahtera Tuhan anugerahkan. Saat ini juga Tuhan kami satukan hati kami untuk bangsa dan negara yang kami cintai Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika di bulan yang akan datang Tuhan, kami boleh merayakan kemerdekaan kami yang ke-80 tahun, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari setiap pelosok desa Tuhan, perkotaan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati bangsa kami Tuhan, biarlah bangsa kami Tuhan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil, bahkan semua jajaran yang ada, bahkan sampai tingkat RT RW. Tuhan Yesus memberkati, biarlah roh takut akan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka Bapak. Kami juga menyerahkan saat ini Bapak untuk setiap hamba Tuhan, tenaga misioner Bapak, untuk setiap gereja-gereja dari berbagai denominasi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus memberkati Bapak, baik di pedesaan, di pelosok sekalipun Tuhan. Mungkin mereka saat ini Tuhan mengalami kesulitan untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan, tetapi kami percaya pertolongan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk GBI Lewi Karanganyar di tempat ini terus, bahwa kami Tuhan semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur sebab Engkau Allah yang luar biasa. Jika Tuhan memberikan kami tempat beribadah di tempat ini, itulah ucapan syukur kami kepada Tuhan untuk setiap pembelaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan jika kami akan kembali dari tempat ini Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu juga sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Dan di akhir doa kami Bapak, kami mau sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Sama-sama berdiri Bapak Ibu, kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa datang dan beribadah, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik, semua karena ada campur tangan Tuhan, semua karena berkat dan anugerah-Mu. Dan sebentar lagi umat-Mu akan pulang dari tempat ini Tuhan, ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan kembali ke dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam keluarga mereka. Biarlah Tuhan menyertai dan Tuhan membuat berhasil apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.